welcome back to your favorite podcast ever. Nah, balik lagi ke Urban Z. Hari ini kita akan ngomongin seputar what's up with Gen Z's lifestyle. Well, teman-teman tahu ya kalau sekarang itu outfit itu udah menjadi suatu kebutuhan utama. Itu menjadi sesuatu yang gimana cara kita membawa diri dan mengkomunikasikan diri kita sama. Jadi bukan suatu hal yang Nah, hari ini aku udah sama salah satu bintang tamu yang paling ngerti lah soal fashion. Balik lagi kita ke Areva. Boleh kenalin dirinya sedikit? Oke, hai semua. Kenalin aku Areva dari Komunikasi Universitas Brawijaya angkatan 2023. Oke, Reva. Nah, mungkin aku akan sedikit nanya-nanya ini soal kalau Reva sendiri tuh tipe fashionnya itu yang seperti apa? Kalau aku pribadi suka yang itu aja sih. Maksudnya kayak hari ini aku pakai itu, temanya seumur hidup mungkin bakal begini. Kalau ada acara tertentu mungkin baru yang kayak ganti. Mungkin Reva mungkin udah paham ya kalau di era sekarang itu cenderung kita familiar dengan yang namanya fast fashion. Jadi orang tuh kayak ini ngikutin gitu. Oh ini lagi keren, itu lagi keren. Jadi kayak orang-orang tuh jadinya panic buying. Jadi kayak sebenarnya masih ada, tapi karena ada sesuatu yang lebih keren lagi, mereka mau beli sesuatu baju yang baru kayak gitu misalnya. Nah, kalau Reva sendiri di era yang fast fashion ini gimana menanggulangi hal tersebut? Kalau aku pribadi ya, mungkin dari Kak Tina maksudnya FOMO kali ya saat ini ya. Iya, perlu sama kayak FOMO. Kebetulan aku sebenarnya nggak FOMO, cuman karena aku juga suka perintilan kayak aksesoris, terus baju-baju, atas bawah kan bisa beda, terus juga kadang kita beli dress cewek-cewek suka. Nah itu biasanya lumayan banyak kan pengeluarannya. Jadi ya, tapi kita pilih yang timeless dan kayak kalau kalian cari tuh ada istilah capsule outfit, jadi yang bisa di mix match jangka panjang buat occasion apapun itu. Oke, I see. Jadi mengutamakan capsule outfit karena lebih lebih hemat juga. Betul. Karena dipakainya long lasting ya. Iya. Kalau misalnya nih kita ngomongin kita mengkhususkan lagi lebih kecil lah, misalnya di Visip. Kalau Kak Reva sendiri ngelihatnya di Visip itu rata-rata sekarang nih, terutama untuk anak-anak yang mungkin angkatan 2024-2025 gitu, mereka lebih cenderung ke tipe fashion yang seperti apa? Jujur ya, yang aku banyak lihat itu kebanyakan streetwear, terus Y2K sama emo, kayak gitu. Oke, jadi lebih kayak bukan yang terlalu clean girl gitu, enggak. Lebih yang kayak selalu mengekspresikan kalau gini itu streetwear kayak gitu ya. Nah, menurut kakak sendiri, kalau di zaman sekarang ya, apakah kemudian fashion zaman dulu itu terulang kembali atau sebenarnya ada fashion baru gitu, yang mungkin menjadi kalau kita bilang kayak inovasi baru gitu, atau sebenarnya fashion itu ya itu aja dan kembali berulang-ulang terus di era-era selanjutnya gitu. Menurut kamu gimana? Mungkin kalau untuk tema besarnya itu terulang-ulang ya, setiap 10 tahun sekali. Kayak Y2K itu kan benar-benar terulang lagi karena nge-thrift juga kembali nge-trend sekarang. Mungkin perbedaannya adalah itu semakin lebih baik atau better sih. Karena dulu misal Y2K kita kiblatnya ke Amerika, tapi sekarang ke Korea. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih baik tiap tahunnya. Lebih istilahnya satu topik yang sama, tapi disebarluaskan gitu ya ke itu yang bukan cuma Amerika aja, Korea aja. Nah, mungkin lastnya nih Kak, menurut Kakak apa nih yang bisa Kakak kasih masukan nih buat anak-anak yang mungkin dia nggak tahu nih sebenarnya dia lebih cocok ke outfit yang seperti apa, atau dia masih ya kalau kita ngomongnya masih cari jati diri gitu, jadi masih yang kayak ini bagus ikut ini, padahal kan sebenarnya lebih bagus kalau menurut aku sendiri lebih bagus kita punya style sendiri kan. Nah, menurut Kakak itu masukannya seperti apa nih buat adik-adik yang mungkin mau explore outfitnya sendiri? Jujur aku pribadi juga pernah ditanyakan hal yang serupa dengan temenku.
Tapi itu masalah makeup sih. Cuman kan fashion juga serupa ya. Kita perlu menyesuaikan dengan diri sendiri. Nah itu nggak mudah juga prosesnya karena aku udah mencari jati diri dari SMP. Oke, lama. Iya, kan sekarang kita udah semester tua ya. Iya. Nah itu yang penting cari dulu yang kalian suka apa. Itu bisa nyari di modelan sosial media Instagram atau Pinterest sih saranku kayak gitu. Atau We Heart It itu juga banyak board-board yang beragam dan sedikit iklan biar kalian nggak termakan keranjang kuning dan sebagainya. Kalau udah melihat yang kalian suka, baru deh kalian cari di Shopee dulu yang murah-murah gitu. Jadi lebih ke jangan langsung pas buying, tapi lebih dicari-cari dulu alternatif yang mungkin lebih apa ya, lebih aman buat kantong gitu ya. Iya, kalau buat harga bisa cek di online. Nah, kalau buat cocok atau enggaknya, saranku kayak nge-thrift atau offline sih. Mungkin kalian bisa kayak cari di offline store, terus baru nyari online-nya buat harganya. Mungkin segitu dulu dari talk show hari ini. Aku mau makasih banyak buat kakak. Oke. Sukses terus. Amin. Apapun itu, mungkin sekarang bisa skripsi, ya. Semangat skripsinya dengan still with a berry style. Oke. Oke, jadi buat teman-teman mungkin bisa komen kira-kira apa lagi yang mau kalian tanyain buat next podcast. So, without further ado, thank you so much. So, see you in another podcast. Bye-bye. Bye.